Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya untuk eh, mahasiswa kelas minggu ya, mata kuliah Data Warehouse. Hari ini materi sudah di-share ya dengan menggunakan SFTP. Materinya adalah conversion data. Oke, tolong perhatikan. Saya mau dulu. Oke, di PDF ya, Anda bisa lihat ya materi pertemuan hari ini ya, yaitu step by step untuk melakukan conversion data. Nanti pas UAS juga modelnya seperti ini ya. Jadi perhatikan untuk materi yang ada di PDF-nya ini. Oke, konversi data. Yang pertama, tolong perhatikan, buatlah dua table di database dengan script di bawah ini. Step pertama ya, yaitu table sales Kamis dan pack order Kamis. Jadi skenario-nya adalah pack order yang kemarin telah terbentuk dari SFTP nanti akan dikonversi ke pack order Kamis ini. Ya, kemudian table sales dikonversi masuk ke sales Kamis ini. Jadi ada dua table master kemudian dimigrasi atau konversi ke masing-masing. Karena kemarin baru pack order, salesnya belum ada, ya. Jadi kita akan bentuk 3 table baru. Ini 1, 2, dan 3-nya ada di zip file. Tolong perhatikan, ya. Jadi, jadi pada saat Anda ekstrak, ini akan kebentuk ada 3 file ini, ya, step by step yang PDF-nya, sales.csv, kemudian sales.sql. Nah, untuk membentuk sales.sql ini, membentuk table sales ini, Anda copy yang dari sini aja, klik kanan, ya. Anda lihat di sini ya, saya buka pakai Notepad++. Nah ini, Notepad++ nih. Nah, sales.sql ini cuma mau scriptnya seperti ini, membentuk table baru yang namanya sales. Ya, ini saya copy, saya taruh nanti di SQL Server. Langkah pertama adalah ini. Jadi Anda perhatikan di sini, ya. Pertama bentuk dulu SQL sales ini, ya table sales ini, nanti dimasukkan ke dalam dari sales ini yang 6.700.000 row, ya. Nah, perhatikan ini. Yang langkah pertama sebelum PDF ini dijalankan adalah bentuk dulu table sales ini, kemudian masukkan sales ini sebelum ikuti step by step dari PDF-nya. Nah, tolong perhatikan di sini. Saya buka dulu SQL Server. Pertama yang Anda lakukan adalah membuka SQL Server-nya. Nah, ini membuka SQL Server seperti ini. Sekarang kita lihat database-nya. Sekarang hari apa ya? Hari Minggu. Nah, ini perhatikan di sini. Yang kemarin kita berhasil baru satu yang namanya table pack order. Nah, kita akan bentuk hari ini 3 table baru, ya, yaitu sales, ya, pack order Kamis dan sales Kamis. Nah, kita akan bentuk table baru, new, ya, ini query, posisinya di database SQL Server ini. Nah, ini script yang tadi hasil dari zip file yang nama sales.sql. Scriptnya ada seperti ini, copy paste aja, ya, dengan membentuk yang namanya sales person, conversion ID, dan quantity. Nah, kalau udah Anda execute, successfully, kemudian kita refresh. Nah, sekarang kebentuk table baru yang namanya sales table-nya ya. Nah, langkah pertama seperti itu. Ya. Langkah pertama membentuk table, yang kedua adalah memasukkan isi table sales ini. Kalau pack order kan sudah kebentuk. Ada 1000 row. Kita lihat nih. Ya, kalau misalnya ini kita count. Nah, kita count ini 1000 row. Tapi kalau yang sales karena tadi baru dibentuk masih kosong. Nah, cara masukinnya gimana? Nah, cara masukkan
data dari CSV ke dalam table sales ini kemarin sudah ada, yaitu dengan menggunakan SSDT atau manual, ya. Nah, sekarang saya akan contohkan mengisi table ini dengan menggunakan SQL Server, ya. Tolong perhatikan langkah yang kedua setelah data itu dibentuk, table itu dibentuk, saya akan mengimport data. Tolong perhatikan step kedua setelah table ini terbentuk. Saya klik database-nya, lihat ini ya, klik database-nya, klik kanan mouse, pilih task, kemudian pilih import data. Nah, kita pilih import data. Nah, kita cari CSV-nya, nanti ada di mana? Ya, nah tampilannya nanti seperti ini. Nah, mulai mengimport nih. Kita pilih next. Ya, kemudian data source-nya bentuknya apa? Karena tadi saya sudah sharing zip file, kemudian diekstrak, bentuknya CSV. Jadi kita source-nya ini adalah flat file. Data source flat file. Ya, kita cari CSV-nya ada di mana. Anda sudah download .zip-nya itu Anda ekstrak di mana. Nah, saya ekstrak di sini di C, kemudian kok kosong karena di sini tipenya adalah text file. Saya ganti ke CSV. Nah, ini dia. Bentuknya adalah CSV, maka harus tampil sales ini. Kalau udah pilih open. Nah, seperti ini, kita lihat di sini. Oh, datanya benar ada, kita next. Nah, kemudian destination tadi ya. Dari CSV ke SQL Server, berarti destination-nya kita pilih SQL Server. Nah, server, kemudian server name-nya ini, kemudian database-nya sekarang hari Minggu. Benar ya, kemudian kita pilih next. Nah, akhirnya di mapping. Nah, ini folder CSV-nya diekstrak ke sini, kemudian masukkan ke table sales. Lihat mapping-nya sudah terjadi, kemudian kita pilih next. Nah, ini hanya perhatian aja warning, kita next aja. Nah, kalau udah next, run immediately, kita finish. Nah, dia akan memasukkan data dari CSV ke table sales sebanyak 6.700 row table sales ini. Ya, ingat ya, langkah pertama adalah tadi membentuk table sales, kemudian yang kedua isi table sales yang tadi baru kebentuk dengan menggunakan yang import table ini. Nah, perhatikan di sini sampai 6.700 row. Nah, ya. Jadi sudah kebentuk, jumlah datanya adalah 6.715.221. Nah, kita close. Nah, kita lihat di sini hasilnya, ya, kita lihat di sini. Select 1000. Nah, sekarang sudah ada hasilnya. Sekarang kita count nih. Kita count. Nah, kita count. Datanya benar nggak? Ada 6.700. Nah, benar ya. Datanya ada 6.715.221. Nah, kalau sudah, berarti dua table ini sudah terbentuk dan sudah ada isinya. Berarti step pertama di luar PDF file, kita sudah berhasil. Ini ada datanya, ini datanya. Nah, berikutnya, step yang ketiga baru mengikuti PDF file. Kalau perhatikan di sini, PDF file. Ya, PDF filenya nih. Nah, baru ikuti yang PDF file, praktek konversi data. Karena skenario tadi kan dari sales nanti masuk ke sales Kamis, fake order masuk ke fake order Kamis. Nah, sekarang kita bentuk dua table baru lagi, yaitu sales Kamis dan fake order Kamis. Nah, perhatikan di sini. Ya, saya copy ya dua table ini. Anda bisa ketik juga kalau mau ya. Anda sudah disiapkan, saya copy. Saya bentuk di SQL Server. Nah, saya buka SQL Server-nya. Nah, saya ini query. Saya aktifkan dulu di table ini, kemudian di query, supaya ini aktif di sini. Kemudian saya paste yang tadi. Nah, ini perhatikan di sini. Saya script membentuk dua table, yaitu sales Kamis dan fake order Kamis.
Nah, ini baru 2 nih. Sekarang kalau ini jalankan harusnya ada 4. Kalau perhatikan di sini saya execute sekarang. Saya execute. Nah, successfully sekarang saya refresh tabelnya harus ada 4. Saya refresh. Nah, sudah jadi 4 ya. Berarti sudah berhasil. Sekarang step berikutnya di PDF ikuti aja. Yang ini sudah selesai. Step berikutnya yang step 2, buatlah konversi data dengan menggunakan Business Intelligence atau SSDT ya. Tampilannya seperti ini. Konversi data ini hari ini ya. Oke, sekarang kita buka SSDT-nya. Ya, SQL Server Data Tools. Nah, ini SSDT-nya. Nah, ini ya. Buka SSDT-nya. Kemudian kita buat project baru. File, new project. Ini membuat baru atau meneruskan lagi control flow yang sebelumnya juga bisa. Tinggal tambahin data flow nanti. Nah, contoh sekarang saya membuat baru. Ya, file new project. Nah, ini konversi data sekarang hari Minggu. Nah, saya simpan di C, data warehouse. Ya, tipenya adalah business intelligence. Ya, ini adalah integrated services. Kalau udah pilih OK. Nah, kalau udah kebentuk, nah ini jangan jalan. Nah, seperti biasa, ya, ini ada control flow dan data flow. Ya, kita lihat lagi nanti ya bentuknya seperti apa. Lihat di PDF. Step berikutnya adalah, nah kalau udah step yang ketiga. Nah, step ketiga adalah membuat control flow. Ya, ada 2 yaitu data sales dan data fact order Kamis. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, sekarang ada 2 data flow. Di data flow table sales ini yaitu adalah table sales di data conversion, kemudian destination-nya targetnya adalah seperti ini. Ya, di step 3 dan 4. Ya. Nah, kita ikuti. Kita balik lagi ke SSDT. Oke, 2 data flow. Ya, di control flow ini ada 2 data flow yaitu ini. Kita tarik ya data flow. Balik lagi yang kedua. Nah, ini tekan F2 aja atau double klik ya. Konversi data sales. Nah, ini F2 lagi, konversi data fact order. Nah, kalau ini udah selesai, ini lanjutkan ke yang ini. Tarik, boleh. Nah, kita lanjutkan yang sekarang. Dari control flow ini masuk ke data flow-nya conversion sales. Nah, di step keempat ini tadi di PDF adalah dari SQL ke SQL tapi dikonversi. Berarti di source-nya, bentuk data source-nya adalah OLEDB. Tarik. OLEDB. Kemudian ada conversion. Nah, data conversion. Oke, kalau udah kita lihat di sini kita ganti F2. Ini adalah data sales. Nah, ini masih merah. Kita pilih dulu datanya ada di mana. Kita lihat di sini belum ada. Kita lihat conversion new. Kita cari connection yang dulu pernah dibuat hari Minggu udah ada belum? Oh, ada. Ya udah kita ambil yang ini aja. Kita pilih Minggu. Ya, kemudian tabelnya apa? Tabelnya table sales. Kita pilih table sales. Nah, kita lihat preview datanya ada nggak? Oh iya, ada datanya benar. Kita pilih OK. Ya, berarti silangnya sudah hilang. Nah, setelah ini kita taruh di sini. Nah, siap di conversion. Kalau udah di conversion, kita lihat lagi di sini. Kita double klik. Nah, apakah semua data yang ada di sales ini akan dikonversi? Ya. Saya centang semuanya aja. Kemudian, secara default, kalau SSDT 2017, ini dikasih nama outputnya, depannya adalah
copy of gitu ya. Nah, sesuai dengan PDF saya ganti menjadi new. Depannya new biar gampang ya. New. Nah, ini jadi new semua. Tanpa diganti juga nggak apa-apa sih. Dia hanya just name. Yang tadinya ini menjadi ini. Ya. Ini jadi new semua. Ini juga jadi new semua. Nah, ini artinya apa? Inputnya adalah sesuai field, outputnya adalah new. Nah, kemudian apapun yang ada di sini, saya mau konversi dengan nama ini, tipenya menjadi numeric. Ya, nah inilah proses dari konversi. Ya, semuanya jadi numeric. Contoh yang pertama. Nah, jadi skenario adalah di table sales ini, ya, dirubah menjadi fieldnya ini, tipenya menjadi numeric semua. Kita pilih OK. Nah, berarti konversi sudah selesai. Kemudian saya memasukkan ke destination-nya karena pakai SQL Server juga. Jadi OLEDB destination saya taruh di sini. Nah, ini adalah masuk ke sales Kamis. Data sales Kamis. Nah, jadi data sales ini masuk ke data sales Kamis yang sudah dikonversi. Nah, perhatikan di sini. Nah, kita lihat data di hari Minggu, tabelnya adalah sales Kamis. Ya. Nah, kemudian kita mapping. Kita lihat nih, mappingnya. Jangan lupa di mapping. Nah, ini adalah field dengan field. Tapi yang kita beri. Yang sudah dikonversi bukannya name-nya ini, tapi yang new depannya. Berarti ini salah. Jadi kita ganti ini jadi new sales ID. Ini juga sales ini salah, depannya ada new. Kita ganti juga new person ID. Ini juga jadi new. Ya, ini juga new product ID dan quantity adalah product ID. Artinya adalah saya memasukkan di table sales ini ya, tapi yang sudah dikonversi fieldnya masuk ke dalam sales Kamis ini yang sudah dikonversi. Kalau udah pilih OK. Nah, sudah berhasil. Jadi data ini di sales kita konversi dengan tipe field yang kita inginkan, kemudian kita masukkan ke dalam ini. Nah, sebelum saya jalankan, ya, saya lihatkan dulu, ya, di sales ini, di datanya sudah ada belum? Nih, lihat ya, di sales Kamis ini, klik kanan, saya select row 1000. Nah, ini belum ada nih, belum berhasil. Nah, kalau dari tadi sales, skenario-nya mau masukkan ke dalam sales Kamis, jumlahnya 6.700.000. Kita lihat ya. Nah, ini masih kosong. Saya jalankan SSDT-nya. Sekarang, nah ini belum ada yang fake. Saya bisa buat dulu. Nah, sekarang yang ini saya jalankan. Nah, saya run atau start gitu ya. Nah, saya start ya. Nah, kita start. Harusnya ini jalan sebanyak 6.700.000. Nah, ini jalannya. Lihat ya. Data asalnya dari data sales masuk ke data yang sales Kamis yang sudah dikonversi. Ya, jadi artinya nanti Anda dapatkan data-data misalnya ada Excel, DBF, Access, Oracle, Caredoc gitu ya. Nah, Anda konversi masukkan ke data yang Anda punya di SQL Server. Jadi semua data yang ada masukkan ke dalam. Nah, ini akan saya praktekkan nanti setelah UTS ya. Nah, ini contohnya aja. Dari data sumber kita konversi fieldnya ya, kita masukkan ke dalam ini. Nah, selesai, kita lihat ya. Jumlahnya sekarang menjadi 6.715.221 masuk ke dalam data sales Kamis ini. Nah, kita perhatikan di sini.
Kita lihat di database-nya. Nah, sekarang kita lihat di database-nya apakah benar sudah masuk. Nah, saya refresh, saya jalankan lagi. Select top 1000. Nah, sekarang sudah ada. Ini 1000 row ya. Karena di sini ada top 1000. Tapi kalau misalnya memastikan, kita lihat jumlahnya berapa sih? Saya count. Count. Nah, ini. Count. Count. Nah, saya count ya. Jumlahnya benar nggak? Nah, benar ya. Sekarang jumlah sales Kamis berarti sudah berhasil masuk sebanyak 6.715.221. Berarti step pertama kita sudah berhasil dari sales ini masuk ke sales Kamis yang sudah dikonversi. Nah, step yang berikutnya yaitu dari spec order masuk ke spec order Kamis. Sama persis ya, kita lihat PDF-nya. Step yang berikutnya kita lihat PDF-nya. Nah, lihat ya. Step kelima tadi udah, step ke-6 udah, 7 udah tadi ya, 8 sampai ini juga udah. Nah, untuk yang fake order ke fake order Kamis, ulangi step nomor 4 sampai 8 dari table fake order untuk ke order Kamis ya. Setelah itu jalankan run. Nah, perhatikan di sini. Saya ulangi yang step 9 dan 10. Perhatikan di sini. Nah, ini udah berhasil. Saya stop dulu ya. Nah, sekarang yang berikutnya, yang ini sekarang fake order Kamis, saya jalankan dulu. Enable, saya jalankan, double klik, sama kayak tadi ya, masuk ke data flow. Datanya dari mana? Datanya source-nya tetap OLEDB source, sama kayak tadi. Kemudian di conversion, data conversion, ya. Nah, perhatikan di sini ya. Kita pilihkan di sini adalah data fake order. Nah, ya, fake order, saya double klik. Fake order, kita pilih fake order. Nah, ini fake order, kita pergi datanya ada nggak? Ada, kita pilih OK. Kemudian data ini kita masukkan ke conversion sama kayak tadi. Ya, saya double klik. Apakah semuanya? Iya. Nah, ini kan banyak nih, ya. Sama kayak tadi. Ya, ini inputnya, kemudian outputnya langsung copy off. Nah, kalau Anda mau jalankan tadi pakai nama new, silakan aja. Nah, sekarang saya tidak menggunakan new, tetap apa adanya yang ada di sini, pakai copy. Cuma tipe datanya adalah tipe data yang ada di sini. Nah, perhatikan di sini. Jadi yang sini tadi yang kita perhatikan adalah numbrik semua. Nah, ini disesuaikan, saya pengennya misalnya dari yang tadi tuh data fact order Kamis itu adalah bukan numbrik semua. Contohnya di sini date. Nah, mungkin pakai numbrik kan, masa tanggal ininya numbrik. Kemudian total amount juga sama nih. Total amount itu adalah desimal karena uang itu adalah 2 decimal point. Jadi di sini ya tipenya adalah numbrik sesuai dengan target field yang ada ya. Di sini juga numbrik. Nah, order date tidak numbrik, tetapi kita pilih adalah date. Ya. Order number numbrik. Total amount karena uang, ya, kita pilihnya adalah desimal. Ya, jadi kita sesuaikan dengan target yang ada di database target. Karena si fake order Kamis itu tipenya adalah seperti ini. Ya, item no tetap numbrik. Ininya product ID numbrik. Unit price karena uang biasa ya, uang tipenya adalah desimal. Desimal. Nah, desimal. Quantity. Nah, ini dia. Kalau yang tadi mappingnya adalah tipenya adalah numbrik semua, tetapi kita sekarang praktek sesuai dengan target si database tabelnya itu. Kalau dia numbrik, date, desimal, desimal. Kalau udah, pilih OK. Nah, kalau udah, sekarang destination-nya apa? OLEDB juga. OLEDB, kemudian kita taruhkan di sini namanya adalah tadi data fake order Kamis. Nah, jadi data fake order dimasukkan ke data fake order Kamis setelah dikonversi. Nah, saya taruh di sini. Kita mapping. Nah, minggu kita
taruh di sini adalah fake order kami. Kita pilih seperti tadi, yaitu mapping. Nah, perhatikan di sini. Fake order, ya ini kan ada field name asli sama field name yang outputnya. Hati-hati. Nah, yang benar adalah yang sudah dikonversi, namanya adalah copy of. Ya, karena saya tadi tidak ganti jadi new. Nah, kita samakan aja, jadi di sini adalah copy order misalnya. Ini copy order ID. Ini copy order date. Oke, ini order date. Kemudian ini order number. Ini total amount. Kemudian ini adalah item no ke item no. Product ID, copy of ID. Unit price ke unit price. Quantity sama kayak tadi adalah copy. Nah, artinya jadi field yang tadi asalnya kemudian dikonversi ya menjadi yang sudah dikonversi fieldnya menjadi ini. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam ini. Nah, tolong perhatikan. Hati-hati ya, jika Anda lupa di sini mapping, nanti akan ada error. Karena apa? Perhatikan sini. Destination column, destination column ini, ya kita lihat datanya itu, apakah dia ada auto number di sini. Nah, kalau ada auto number, ini harus jangan di mapping, di ignore. Karena apa? Kalau di mapping, ya akan terjadi error. Karena pada waktu nanti masuk ke database, si fake order ini auto number, otomatis jika masuk insert, dia akan nambah sendiri nih. 1, 2, 3, makanya dia nggak perlu di mapping. Saya berikan informasi ini. Lihat ya, lihat di database-nya, kita lihat di sini database-nya. Yang fake order kami sini, nah ya kita lihat nih, apakah dia punya auto number, ya klik kanan, design. Ya, kita lihat di sini, atau kita lihat di sini, ada nggak auto number-nya? Ini tipenya integer. Ya. Nah, auto incrementalnya ada nggak? Nah, identity. Nah, lihat nih, identity sama dengan yes. Berarti dia auto number nih. Atau misalnya Anda lihat jelasnya seperti ini. Create, ya, new. Oke, kita lihat sini. Nah, lihat sini ya. Fake order ini identity 1,1. Artinya, table ini secara otomatis akan menambah sequence number. Jadi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 itu adalah identity field. Ya, kalau yang ini sesuai dengan field yang dimasukkan oleh input. Kalau ini otomatis dari database. Seperti sequence di Oracle. Ya. Nah, ini identity, auto number. Jadi nggak perlu dimasukkan. Kalau dimasukkan jadi error. Karena sudah desainnya itu adalah, tuh lihat ya. Hati-hati lihat di sini ya. Di desainnya itu Anda klik. Kalau lihat di sini, kita lihat di sini, auto number-nya ada nggak? Nah, identity specification-nya no. Untuk file order number, berarti dia bukan. Tapi kalau yang ini, kita lihat di sini, identity specification-nya selalu yes. Jadi tidak boleh di mapping. Nah, saya kembali lagi ke SSDT-nya. Artinya, kalau fake order, itu auto number destination-nya. Jadi tidak perlu di mapping. Jadi ini adalah ignore. Ingat ya. Kalau udah, kita pilih OK. Nah, kemudian, ya kalau ini dijalankan, nanti kan ada 6 juta sama 6 juta lagi nih. Jadi hampir 12 juta. Nah, ini saya disable dulu. Ya, atau nanti mau dijalankan, bisa pakai di translate dulu. Ini saya matikan. Ya, ini saya jalankan. Yang sekarang adalah data sales ke data sales. Saya jalankan. Nah, sebelum jalankan saya periksa dulu datanya ya di SQL. Lihat klik kanan mouse, sales mouse, saya select top row 1000. Ada nggak datanya? Nah, ini belum ada ya. Datanya ada. Nah, sekarang saya jalankan di SSDT-nya. Nah, ini saya start. Kita lihat data salesnya. Harus ada 1000 ya. Kita lihat ini udah berhasil, kita lihat datanya. Nah, ya, kebentuk 1000 row. Karena cepat ya yang data ini. Fake ordernya ada 1000 row. Di conversion 1000 row masuk ke fake order kami. Nah, kita lihat sekarang datanya sudah masuk belum 1000. Nah, kita lihat di sini. Ya. Datanya adalah ini masih kosong, saya refresh sekarang. Nah, sudah ada isinya ya dengan
data 1000 row. Kalau memastikan lagi, kita count aja di sini. Ini tadi count. Nah, kita escape. Berapa jumlahnya? Nah, 1000. Oke, berarti sudah berhasil ya. Jadi praktek hari ini adalah kita sudah berhasil ya menjalankan dua data flow, yaitu sales dan pack order sesuai dengan PDF. Ini kalau mau saya hidupkan, cuma kalau di 2 kali, ya artinya ini harus dihapus dulu, ya tabelnya. Pakai apa kemarin? Pakai execute task. Nah, ini adalah misalnya hapus data sales Kamis. Nah, kalau mau dijalankan lagi kan nanti ini ada double jadi ya. Jadi kalau mau dimasukin lagi, nah ini adalah connection pakai minggu, kemudian tipe comment select-nya apa? Truncate, table, apa tadi? Sales, Kamis. Nah, artinya ini ada tambahan aja bahwa nanti sebelum ini dijalankan, ini kan dijalankan kan dari sales masuk ke sales Kamis, gitu kan? Kemudian di sini juga sama, dari konversi ini adalah dari fake order, kemudian ke fake order Kamis. Artinya kita harus isi di targetnya ini kita kosongkan dulu misalnya skenario ini. Nah, caranya adalah seperti tadi, masuk ke connection, kemudian SQL statement-nya adalah seperti ini. Jadi truncate table ini, kemudian yang kedua juga sama. Ini adalah truncate fake order Kamis. Fake order Kamis. Nah, jadi ada dua. Nah, ya, table sales-nya dihapus, dikosongin, kemudian table fake order Kamis juga dihapus juga. Nah, tambahan aja dari PDF adalah seperti ini. Kalau mau dijalankan berulang-ulang, ya. Jadi ini yang bisa dipraktekkan hari ini seperti biasa ya. Karena ini latihan sesi pertama, kita break dulu 5 menit ya. Kalau ini aus mulu ya, kita break dulu, saya simpan videonya. Nanti kita kembali lagi, ini ada 20 orang ya. Kita kembali lagi 5 menit, kita break 5 menit ya. Nanti dilanjutkan untuk tanya jawab. Saya simpan dulu videonya ya. Kalau ada yang videonya Anda sudah ada juga bisa. Jadi hari ini kita udah praktek yang namanya conversion ya, setelah UTS. Ini baru dari CSV ke SQL Server. Nah, nanti bisa ditambahkan dari DBF, Access, Excel, ya, SQL Server, MySQL, ya. Itu bisa masuk dengan menggunakan conversion ini, ya. Oke, nanti kita ketemu lagi 5 menit lagi, break dulu ya. Nanti saya simpan dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.